Bab 1. Menikah dengan lelaki yang tengah koma. Di malam yang gelap, penjara wanita kota J terasa sepi juga dingin. Jennifer Wen meringkuk di atas kasur. Selimut di tubuhnya begitu tipis. Bahkan tidak bisa menutupi angin malam yang dingin, dia mengulurkan tangan memegang lututnya yang sakit. Rasa sakit di tulang lututnya itu membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Sudah 3 tahun, dia awalnya mengira kalau dia akan terbiasa dengan semua kepahitan ini, tapi sekarang dia baru menyadari kalau dirinya tidak sekuat itu. Rasa sakit yang terkumpul dari 3 tahun ini membuat musim dingin kali ini semakin sulit terlewati. Jennifer Wen bahkan tidak tahu apakah dia bisa menunggu dan melewati semua ini sampai hari nanti dia akan keluar dari penjara. 3 tahun yang lalu setelah dirinya dijebak menjadi tersangka dan divonis 10 tahun penjara, sekarang masih ada 7 tahun untuk bisa keluar dan menghirup udara bebas. Karena sakit, Jennifer Wen memiringkan badan, dan pergerakan di kasurnya itu membangunkan orang sebelahnya. Orang itu dengan kesal bangkit dan langsung menarik rambut Jennifer Wen. Jennifer Wen melihat wajah ganas wanita itu, ekspresinya diam dan pasrah. Menerima segala pukulan baginya adalah hal yang biasa. Hanya diamnya itu tidak turut membuat hati orang itu melembut. Sebuah tamparan keras terlihat akan mendarat di wajahnya. Jennifer Wen tidak ada tenaga untuk menghindar jadi hanya membiarkan wanita itu memukulnya, karena Jennifer Wen berpikir, setelah dia puas memukul semua keadaannya akan kembali seperti semula. Di saat Jennifer Wen menutup mata menunggu datangnya rasa sakit, tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki. Jennifer, keluar. Jennifer Wen membuka mata, dan wanita itu langsung menyingkirkannya, anggap saja kamu sedang beruntung. Jennifer Wen mulai bergerak dan memakai baju satu-satunya yang layak dipakai, kemudian mengikuti penjaga penjara berjalan keluar. Apa yang terjadi? Diam, yang tidak harus ditanya jangan ditanya. Penjaga penjara tidak banyak bicara, kemudian memasangkan borgol dan penutup kepala pada Jennifer Wen. Kegelapan, membawa rasa takut yang tak tertebak, hati Jennifer Wen perlahan semakin kelam. Setelah tak lama berjalan, dia dibawa masuk ke dalam mobil. Kalian mau bawa aku pergi kemana? Jennifer Wen mendengar mesin mobil yang berbunyi, ketakutannya menjadi tak tertahankan. Karena dalam keadaan dirinya yang tidak tahu apa-apa dan dibawa pergi, membuatnya merasa seperti dirinya akan dieksekusi. Nanti kalau sudah sampai kamu akan tahu sendiri. Sebuah suara tua yang berat dan bertenaga terdengar di telinganya, jantung Jennifer Wen berdetak semakin kencang. Instingnya mengatakan, kepergiannya kali ini pasti akan bisa merubah lintasan hidupnya. Setelah duduk dengan tidak tenang selama beberapa waktu, mobil akhirnya berhenti dan Jennifer Wen turun dari mobil, kemudian dirinya ditarik orang untuk mengikutinya pergi berjalan agak jauh hingga akhirnya berhenti. Kemudian seseorang dengan kasar membuka penutup kepalanya, karena telah berada di kegelapan dalam waktu yang lama membuat matanya sedikit perih ketika melihat cahaya. Jennifer Wen berusaha beradaptasi dengan keadaan sekitar. Baru menyadari di kejauhan tengah berdiri seorang lelaki tua, di wajahnya tidak ada ekspresi apapun, tapi dia memiliki aura yang membuat orang sekitarnya tak bisa berkutik. Orang ini adalah orang yang membawanya keluar, dan orang yang tidak bisa dia ganggu. Jennifer Wen meliriknya kemudian menundukkan kepala. Dia sangat takut kalau orang ini tiba-tiba marah dan melakukan sesuatu padanya, karena dia tidak ada sedikit pun tenaga untuk melawan. Jadi begini, aku memiliki suatu hal yang ingin kamu untuk membantunya. Kalau kamu bersedia, aku bisa menarik vonis penjaramu dan kamu bisa keluar dari sana lebih awal. Sebelum kata-kata orang tua itu jatuh, Jennifer Wen karena tidak sabar langsung memotongnya, aku bersedia. Kamu tidak takut kalau permintaanku itu akan berdampak buruk untukmu? Orang itu sangat aneh dan bingung melihat responnya. Jennifer Wen menggelengkan kepala, tidak peduli apapun itu, pastinya tidak akan seburuk dengan keadaan saat ini. Lagi pula, kalau kamu benar-benar ingin menyelesaikanku, aku percaya aku pasti tidak akan ada kesempatan untuk berdiri di sini seperti saat ini. Orang ini bisa membawanya keluar dari penjara, juga bisa membebaskannya, jadi dia tentu juga bisa kalau ingin membuatnya menghilang dari dunia ini, tapi masalahnya dia belum ingin mati. Orang tua itu menganggukkan kepala, walaupun perkataannya seperti itu, tapi kamu setidaknya harus mengerti apa itu dan baru memutuskan. Setelah mengatakan itu, orang tua itu membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Jennifer Wen mengikuti di belakangnya, dan di sana dia melihat ada sebuah kasur rawat yang sedang berbaring seorang manusia.
Orang yang berbaring di sana adalah seorang lelaki yang memiliki paras tampan. Walaupun tubuhnya terbalut pakaian rumah sakit, kedua matanya tertutup rapat, tapi itu tidak mengurangi auranya yang besar. Fitur wajah pahatan sempurna di bawah cahaya redup menguraikan siluet yang tidak dapat ditolak oleh seorang wanita manapun. Jennifer Wen tidak pernah mengetahui kehebatan lelaki ini, dan orang sepertinya tentu tidak ada hubungan dengannya, membuat Jennifer Wen tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Ini cucuku Nicholas Lu, dia sudah koma selama 3 tahun, dan dia adalah orang yang kamu tabrak waktu itu. Wajah Jennifer Wen seketika pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Dan kuku yang belum sempat dipotong menembus hingga ke daging tangannya, tapi dia sama sekali tidak merasa rasa sakitnya, hanya memandang tajam lelaki di depannya. Ternyata dia. Jennifer Wen tahu kalau dia juga korban, tapi ketika teringat kalau dia karena lelaki ini masuk dalam penjara, dan habis-habisan dibuli disiksa, membuatnya kesulitan untuk menetralkan diri. Marah, merasa tidak adil semua rasa itu berkumpul menjadi satu, tapi dia akhirnya hanya menahannya, dan membentuk ekspresi wajah yang tenang. Orang tua itu melihat tangannya gemetaran. Mengira kalau dia merasa bersalah. Nicholas sekarang masih koma tidak sadarkan diri. Butuh seorang wanita untuk menikah dengannya dan mengurusnya, tapi karena beberapa alasan, jadi pilihan wanitanya jatuh padamu. Bagaimana menurutmu? Jennifer Wen terdiam. Menikah? Menikah dengan laki-laki seperti Nicholas Lu ini? Walaupun tidak masuk ke dalam penjara. Dan dengan status keluarganya saat ini, untuk bisa menikah dengan keluarga Lu yang merupakan keluarga kaya raya, semua itu pasti hanya imajinasi dan mimpi belaka. Dia mengerti, keluarga Lu pasti sedang merencanakan sesuatu. Tapi dia tidak punya hak untuk menolak. Dia hanya memiliki 2 jalan. Pertama, menikah dengan orang koma tak sadarkan diri ini, dan memulai jalan dengan masa depan yang tidak pasti. Atau, kembali ke penjara menjalani hidup yang gelap dan tidak tahu hari hingga masa vonisnya habis. Tidak peduli jalan mana yang mau diambil, semuanya itu hanyalah sangkar. Dia menatap lurus Nicholas Lu yang tidak sadarkan diri dengan emosi rumit di matanya. Aku. Bab 2. Joyus. Aku bersedia. Dia sudah berada di penjara menderita di sana selama 3 tahun. Dia tidak ingin kembali ke tempat yang menyeramkan itu lagi, dan dia percaya kalau dia kembali ke sana lagi, tak sampai 1 tahun dia pasti akan bisa mati. Jadi mau bagaimanapun dia harus pergi dari sana. Walaupun dunia luar penuh dengan jebakan, tapi setidaknya itu pasti akan lebih baik daripada harus perlahan mati di tempat yang penuh kegelapan seperti itu. Baguslah kalau kamu bersedia. Besok aku akan mengatur pendaftaran pernikahan kalian. Kamu tidak keberatan kan, atau ada saran lainnya? Jennifer Wen aneh dengan keterburuannya, tapi mengenai hal ini, dia tidak peduli, tidak keberatan, semuanya ikut aturanmu saja. Kakek Lu melihatnya yang bersedia kerjasama dan mengikuti semua kata-katanya menganggukkan kepala, kembali ke ruang kerjanya, sementara ibu Nicola Lu Evaye sudah menunggu di sana. Melihatnya, Evaye menjadi panik dan tak berdaya. Ayah, kamu benar-benar ingin menikahi wanita seperti itu dengan Nicholas? Kakek Lu mengangguk tanpa ragu, semua sudah diatur. Tapi, Nicholas bagaimana mungkin menikahi wanita seperti itu? Walaupun dia sekarang koma. Dan kalau ingin menikahi wanita dari keluarga baik-baik dan bersih itu bukanlah suatu hal yang sulit. Wanita ini sudah membuat Nicholas seperti ini, dan pernah masuk penjara, dia bagaimana mungkin pantas untuk Nicholas? Semua sudah diatur, lagi pula, wanita sepertinya mudah digenggam, kalau memang tidak berguna, tinggal diselesaikan saja, gampang. Setelah mengatakan itu, kakek Lu menyuruh ibu Nicholas Lu keluar dari sana, kemudian melihat foto Nicholas Lu dalam foto keluarga dan menghela nafas. Nicholas Lu karena kecelakaan koma selama 3 tahun. Tubuhnya dari awal sudah membaik. Hanya, dia masih tidak sadarkan diri, tenggelam dalam koma. Keluarga Lu sendiri tidak tahu sudah mencari berapa banyak dokter dari segala penjuru, tapi hasilnya tetap nihil. Tak lama, ada seorang peramal yang meramalkan seorang wanita yang bisa memberikan Joyus keajaiban untuk Nicholas Lu, dan dari ramalan itu menunjukkan kalau wanita itu adalah Jennifer Wen. Ya, ini mungkin sudah suratan takdir dari Tuhan. Jennifer Wen diatur tidur di kamar yang sudah disiapkan. Di sana sudah disiapkan pakaian yang bersih. Dia menghampiri pakaiannya, lalu mengelus bahannya, dalam hatinya tertohok. Dia sudah berapa lama tidak mengenakan pakaian yang bersih dan tidak ada bolongan di pakaiannya.
Selesai mandi dan menukar pakaian yang bersih, Jennifer Wen berdiri di depan cermin melihat dirinya. Wanita di depan cermin ini baru berusia 21 tahun. Sama seperti bunga yang baru mekar, tapi di bawah matanya sudah tidak ada harapan dan kepolosan seperti umurnya. Saat ini hanya ada kesedihan yang tak terhapuskan dan juga dendam. Kehidupan di penjara selama 3 tahun sudah mengubah dirinya seutuhnya. Tidur Jennifer Wen malam ini tidak lelap, walaupun di sini bersih dan hangat, tapi segala yang pernah terjadi sebelumnya lewat mimpi datang menyerangnya, membuat nafasnya sesak. Ulang tahun pada usia 18 tahun. Ayahnya tanpa diduga memberikannya sebuah mobil dan juga memberikannya baju mahal yang biasanya tidak akan pernah diberikan padanya. Jennifer Wen dengan gembira mengenakan pakaian itu dan mengendarai mobilnya keliling sekitar daerahnya, hanya baru keliling sebentar polisi datang dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jennifer Wen baru tahu. Mobil itu, beberapa hari yang lalu baru menabrak orang dan melarikan diri, dan dari CCTV, wanita yang mengendarai mobil itu mengenakan baju yang sama dengan dia kenakan saat ini. Ya, hadiah ulang tahun umur 18 tahunnya adalah vonis penjara 10 tahun dari kesalahan yang bukan dia perbuat. Jennifer Wen dengan alis mengkerut berusaha bangun dari mimpi buruknya, hingga akhirnya pelayan rumah datang mengetuk pintu dan berhasil membangunkannya. Nona Wen, kamu sudah harus pergi belajar mengurus tuan muda. Jennifer Wen dengan cepat mandi kemudian mengikuti pelayan pergi. Keluarga Lu membawanya ke sini, tentu bukan untuk menyuruhnya menikmati kehidupan nyonya muda. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan dan tinggal di sana. Setelah mendapat instruksi dari pelayan, Jennifer Wen mengetahui kalau dia harus membersihkan tubuh Nicholas Lu sekali setiap hari dan memberinya pijatan. Karena dia tidak tahu cara memijat, jadi hari ini dia hanya akan melakukan pekerjaan membersihkan tubuhnya. Pelayan itu hanya mengajarkannya sekali dan kemudian mundur. Jennifer Wen memandang lelaki yang terbaring di tempat tidur, mengertakkan gigi, dan mengulurkan tangannya untuk melepas pakaian lelaki itu dengan hati-hati. Meskipun dia mengerti kalau Nicholas Lu hanyalah lelaki yang sedang koma. Tapi dia bagaimanapun juga seorang lelaki yang berkembang dengan baik, menghadapi tubuh orang asing apalagi seorang laki-laki membuat Jennifer Wen sangat malu. Selama sebesar ini, dia belum pernah melihat tubuh lelaki, dan pacar yang bersamanya sebelumnya, mereka tidak pernah melakukan kontak fisik. Namun sekarang, inilah yang harus dia lakukan, dan dia tidak punya ruang untuk melarikan diri. Meskipun Nicholas Lu telah koma selama 3 tahun, di bawah perawatan cermat keluarga Lu, dia tidak berbeda dari orang normal kecuali badannya yang kurus dan pucat. Jennifer Wen memandangi ototnya yang masih indah dan kuat, tersipu, dan menyeka setiap sudut tubuhnya dengan handuk yang dibasahi air hangat. Tubuh tuan muda harus dibersihkan setiap hari, dan nanti akan ada orang yang datang untuk memeriksanya. Teringat dengan apa yang dikatakan pelayan sebelum pergi, Jennifer Wen yang merasa malu akhirnya hanya bisa sambil memalingkan muka dan kembali membersihkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, Jennifer Wen merasa sudah selesai dan dengan tergesa-gesa mengenakannya pakaiannya satu persatu. Karena dia sangat bingung dan panik. Dia sampai tidak menyadari kalau tubuh lelaki itu merespon karena tindakannya dan sedikit menegang, bahkan jari-jari yang awalnya tidak bereaksi sama sekali ikut bergerak. Bab 3. Hari Pernikahan. Jennifer Wen setelah menyelesaikan tugasnya langsung pergi dari sana. Dia benar-benar malu menghadapi lelaki ini, ya meskipun lelaki itu sama sekali tidak sadarkan diri. Ketika Jennifer Wen keluar dari kamar Nicholas Lu, kakek Lu telah menunggunya di luar. Hari ini adalah pertama kalinya kamu mengurus Nicholas, bagaimana, apakah kamu sanggup melakukannya? Jennifer Wen mengangguk. Tetapi tiba-tiba teringat dengan lelaki yang dilihatnya hari ini, tentu saja, dia tampan dan tidak sulit untuk menerimanya, tetapi dia masih merasakan kesulitan dalam mengatasi rintangan di hatinya. Ya, dia mungkin akan terbiasa dengan seiring waktu. Ya, tidak masalah. Kakek Lu mengangguk, dan kemudian seorang lelaki berjas hitam masuk dengan 2 buku kecil berwarna merah di tangannya. Ini buku nikah kalian. Aku akan menyimpannya untuk kalian. Kamu tidak keberatan, kan? Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Maksud dari perkataan kakek Lu sangat jelas. Buku nikah ada di tangan keluarga Lu. Yang berarti kalau dia hanya mengambil nama nyonya muda Lu untuk sementara. Tanpa status. Tanpa kebebasan. Bahkan ada kemungkinan kalau buku nikah ini dapat diganti dengan buku cerai kapan saja.
Dan dia juga akan dikirim kembali ke tempat di mana mimpi buruknya berulang, atau mungkin akan membuatnya menghilang di dunia ini. Jennifer Wen tidak peduli dengan status, tapi dia peduli tentang kebebasan. Buku nikah ini adalah belenggu, tapi juga satu-satunya cahaya baginya untuk menyingkirkan keadaan sulit. Dia hanya bisa mengandalkan buku merah sebagai ganti kebebasan masa depannya. Melihatnya yang sangat mematuhi perkataannya, kakek Lu mengangguk. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kamu bisa pergi dan pelajari cara memijat Nicholas dengan tukang pijat. Ingat, mengurus kehidupan sehari-hari Nicholas adalah tugasmu sebagai istrinya. Jennifer Wen menjawab ya dan kembali ke kamar Nicholas Lu. Tukang pijat melihatnya datang dan memberi isyarat untuk duduk di samping dan menontonnya bagaimana memijatnya. Jennifer Wen duduk bersama, mengamati otot-otot lelaki itu berulang kali didorong dan digosok, dan di hatinya diam-diam mengaguminya. Melihat Nicholas Lu dalam keadaan koma di tempat tidur dan otot-ototnya tetap tidak berhenti tumbuh selama 3 tahun, jadi bisa dikatakan kalau tukang pijat ini luar biasa. Kalau dia berhasil mempelajari teknik pijat ini, dia mungkin bisa memastikan kesehatan otot ibunya yang lumpuh di tempat tidur, yang keadaannya sama seperti Nicholas Lu saat ini. Mata Jennifer Wen meredup ketika dia memikirkan ibunya, yang sudah 3 tahun tidak dia temui. Saat itu, ibunya sangat marah hingga terbaring kaku di tempat tidur karena perilaku tak tahu malu 3 orang keluarga Wen. Dan sekarang, dia tidak tahu bagaimana keadaan ibunya. Alasan dia harus meninggalkan penjara secepat mungkin bukan hanya karena lelah dan takut akan kesakitan, tapi juga karena dia ingin mengurus ibunya. Dan demi ibunya, dia harus memanfaatkan kesempatan menikah dengan keluarga Lu ini untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Hari sudah gelap setelah proses pemijatan selesai. Jennifer Wen mengantar tukang pijat pergi dan dia juga pergi makan malam. Kakek Lu di waktu makan malam berkata lagi padanya, karena buku nikah sudah didapatkan, jadi kamu mulai malam ini akan tidur dengan Nicholas. Kakek Lu memberi perintah dan itu tentu tidak bisa ditolak. Karena kehadirannya di sini untuk memberikan keajaiban pada Nicholas Lu, maka dia harus mengikuti aturan dengan ketat. Sumpit di tangannya berhenti dan dia mengangguk. Bagaimanapun, dia hanya perlu tidur dengan orang koma. Seorang yang sedang koma tidak bisa bergerak atau berbicara tentu jauh lebih aman daripada orang-orang besar yang hidup di penjara yang ingin membunuhnya kapan saja. Jadi arti tidur bersama seharusnya hanya literal. Selesai makan, Jennifer Wen kembali ke kamar Nicholas Lu. Demi menyongsong pemandangan sebagai pengantin baru, sprei di kamar diganti jadi warna merah. 2 lilin merah dinyalakan di atas meja. Lampu dimatikan, dan nyala api merah menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Jennifer Wen berjalan ke sisi tempat tidur dan memandang lelaki di tempat tidur. Wajahnya di bawah cahaya lilin terlihat sangat lembut. Tak ada perasaan dingin yang biasanya dia rasakan. Dalam keadaan saat ini membuat orang mengira kalau dia hanya tidur biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah suamiku. Kamu juga merasa ini konyol kan? Karenamu dalam 3 tahun terakhir ini aku hampir mati beberapa kali. Bukannya aku tidak membencimu, dan aku tahu kamu harusnya juga sangat membenciku kan? Tapi sekarang kita malah menikah. Mungkin ini takdir. Sebenarnya, tidak masalah kalau kamu tidak pernah bangun. Jennifer Wen duduk di sisi tempat tidur, mempelajari teknik yang dia pelajari dari tukang pijat hari ini dan memberikan pijatan pada Nicholas Lu. Karena aku di sini untuk mendapatkan kebebasanku. Dan kamu hanya perlu seseorang untuk menjagamu. Ya, kita hanya perlu mengambil apa yang kita butuhkan, dan itu akan lebih baik kalau tidak ada yang berubah. Jennifer Wen berhenti setelah melakukan terapis pijat untuknya selama 1 jam. Meskipun dia membenci orang yang menyebabkan dia di penjara, tapi dia tetap akan mengurusnya karena ini adalah kesepakatan dengan keluarga Lu. Rasa kantuk melanda, di hari pertama setelah keluar dari penjara, Jennifer Wen akhirnya merasakan sedikit kebebasan. Perasaan manusiawi seperti kelelahan, seperti mengantuk, kembali ke kesadarannya. Nicholas Lu berada di sisi lain tempat tidur, dan dia berbaring di sisi lain tempat tidur merah yang luas dan besar. Dia meringkukkan tubuhnya dan mulai menutup matanya. Di tengah malam, kaki Jennifer Wen menggigil. Dia berkeringat dingin karena kesakitan di tulang yang memang sering kambuh dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berguling ke tengah. Dia tiba-tiba berbalik dan menyentuh sumber panas di sebelahnya, tanpa sadar mencondongkan tubuhnya, dan melingkarkan tubuh kecilnya di sebelahnya yang seperti kompor yang hangat.
Arus hangat mengalir dari kulit, dan penyakit dingin Jennifer Wen mereda, dan secara bertahap dia mulai jatuh terlelap lagi. Keesokan harinya, Jennifer Wen sudah lama tidak melihat cahaya pagi di sel penjara yang gelap, sehingga ketika sinar matahari pagi pertama masuk melalui tirai langsung membuatnya terbangun. Dia membuka matanya, menatap kosong ke wajah tampan yang agak pucat di depannya, merasakan kehangatan tubuhnya, dan tiba-tiba menyadari kalau dia sekarang sedang berbaring di pelukan siapa. Jennifer Wen meronta-ronta dan segera bangun, wajahnya agak panas. Walaupun Nicholas Lu adalah orang yang sedang koma, tapi dia juga seorang lelaki dewasa. Jennifer Wen memeluknya seperti ini, dia bagaimana mungkin tidak merasa malu. Dia langsung mengganti pijamannya. Ketika dia membuka pintu dan keluar, dia kembali menatap Nicholas Lu, yang masih terbaring diam di tempat tidur. Ada beberapa keraguan dalam benaknya. Saat tadi dia mau bangun. Dia sepertinya merasakan kekuatan dari lengan Nicholas Lu di pinggangnya. Apakah itu hanya ilusi? Atau Nicholas Lu akan segera bangun dan sadarkan diri? Bab 4. Kamu siapa? Jennifer Wen menggelengkan kepala. Dia pasti berhalusinasi, orang yang sudah koma selama 3 tahun, bagaimana bisa langsung sadar hanya karena dia yang mengurusnya dan berbaring dengannya dalam waktu semalam. Terlebih, Jennifer Wen tidak berharap Nicholas Lu bangun dari komanya. Kalau Nicholas Lu pada saat ini bangun, maka keluarga Lu pasti tidak akan lagi membutuhkannya. Dan dia tersangka yang telah membuat Nicholas Lu koma selama 3 tahun pasti akan dikembalikan ke sel penjara, atau kalau tidak keluarga Lu akan langsung mengeksekusinya dari dunia ini. Ditambah, Nicholas Lu sudah koma selama 3 tahun. Kejayaan dalam hidupnya hancur karena ini dan orang yang membuatnya jatuh seperti ini ada di depan mata kepalanya sendiri, Nicholas Lu pasti tidak akan mau melepaskannya. Jadi, Jennifer Wen mau bagaimanapun tidak ingin Nicholas Lu sadar, karena kesadarannya adalah sebuah mimpi buruk untuknya. Dan tak lama, Jennifer Wen kembali jatuh ke mimpi buruk lainnya. Pada bulan berikutnya, Jennifer Wen sibuk membersihkan tubuh Nicholas Lu dan belajar memijat otot-ototnya. Kecuali untuk makan, dia hampir selalu berada di sisi Nicholas Lu. Selama memberinya pijatan, Jennifer Wen pasti akan memberi perhatian khusus atas reaksi Nicholas Lu, entah dia mencoba sedikit lebih keras memijatnya atau dengan sengaja melakukan gerakan kecil menggelitik di beberapa tempat. Dan Nicholas Lu sama sekali tidak menanggapi. Hingga Jennifer Wen akhirnya bisa memastikan kalau yang terjadi saat itu adalah ilusi. Dia akhirnya melonggarkan kewaspadaannya, dan tidak lagi tidur di sofa kamar pada malam hari, tetapi kembali ke tempat tidur. Tempat tidur keluarga Lu benar-benar nyaman, tapi tubuhnya yang tidak bisa tidur padahal sudah ada tempat tidur benar-benar menyiksa tubuhnya. Berbaring di tempat tidur yang nyaman, Jennifer Wen sedang beristirahat di atas bantal yang empuk dan ditutupi dengan selimut yang hangat. Perasaan nyaman yang telah lama hilang ini membuat Jennifer Wen hampir menangis. Dia sudah terlalu lama tidak makan dan tidur dengan baik seperti orang normal. Meskipun di keluarga Lu selama sebulan ini sangat pahit, tapi itu sudah cukup untuk membuatnya merasa nyaman. Jennifer Wen bahkan berpikir alangkah baiknya kalau dia bisa mempertahankan ini dan mendapat kesempatan untuk pergi keluar bersama ibunya. Dalam keremangan itu, Jennifer Wen secara bertahap menutup matanya dengan fantasi yang indah, tetapi tiba-tiba tubuh yang berapi-api menghantam tubuhnya. Kamu siapa? Lepaskan aku. Jennifer Wen terbangun dari keterkejutannya, berjuang mati-matian melepaskan diri. Jennifer Wen tanpa sadar mengira itu adalah Nicholas Lu yang bangun dari koma. Tetapi begitu dia mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh lelaki di sisi lain tempat tidur, matanya tiba-tiba melebar, dan Nicholas Lu masih terbaring di sampingnya. Lelaki di atasnya bukanlah Nicholas Lu. Siapa dia? Ruangan itu gelap, dan dia berjuang melepaskan diri dengan rasa takut yang besar. Di rumah keluarga besar Lu, siapa yang berani masuk ke kamar Nicholas Lu di tengah malam, menyerang istri Nicholas Lu langsung di depan wajah Nicholas Lu? Sikap dan responmu cukup liar, aku suka. Suara laki-laki yang asing ini membuat Jennifer Wen tidak bisa membedakan siapa dia. Sebaliknya, perjuangan Jennifer Wen melepaskan diri tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun efek, tapi pergosokan tubuhnya yang lembut malah semakin membangkitkan hasrat lelaki itu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tahu tidak aku siapa? Kalau keluarga Lu tahu kamu tengah malam seperti ini masuk menerobos kamar Tuan Muda, dan berani bersikap senonoh dengan istri Tuan Muda,
aku jamin kamu pasti akan mati. Kalau kamu sekarang pergi, aku jamin aku tidak akan melaporimu, tapi kalau kamu tidak mau pergi, aku akan berteriak memanggil orang datang ke sini. Jennifer Wen dalam otaknya mencari kata untuk menakuti lelaki di depannya. Dia tidak mau mencari masalah, tapi kenapa masalah malah datang menghampirinya? Heh, coba saja kalau kamu mau berteriak, kita akan lihat setelah keluarga lu melihat kita seperti ini, hukuman apa yang akan diberikan padamu. Mendengar itu tubuh Jennifer Wen seketika mengeras. Bajunya saat ini sudah dirobek oleh lelaki itu hingga menunjukkan kulit tubuhnya, dan kulitnya sudah memerah panas kalau itu dilihat oleh keluarga Lumaka. Bab 5. Harusnya waktu itu langsung bunuh dia saja. Lelaki itu kemudian menghembuskan nafas di telinga Jennifer Wen. Kalau keluarga lu melihat ini, menurutmu apakah mereka akan kembali menjebloskanmu ke penjara, atau memberi vonis baru karena kamu telah membawa masuk laki-laki lain ke sini? Dan kemudian membunuhmu diam-diam? Tubuh Jennifer Wen langsung menjadi dingin. Tidak, dia tidak mau kembali ke sana lagi, dan tidak bisa mati. Lelaki itu melihat dia tidak lagi melawan semakin melancarkan aksinya. Jennifer Wen tersadar dari pikirannya kemudian menggigit lidah lelaki itu, dan bau darah menyebar di antara kedua orang itu. Meskipun dia tidak ingin memancing kesalahpahaman orang-orang dari keluarga Lu, tapi dia juga tidak bisa membiarkan orang ini mengambil keperawanannya. Kamu. Lelaki itu karena kesakitan langsung melepasnya dan Jennifer Wen mengambil kesempatan itu dengan panik berguling dan menjatuhkan lampu samping tempat tidur. Kurang dari setengah menit, seseorang datang dan mengetuk pintu. Nona Wen, apa yang terjadi di dalam? Aku masuk ya. Di malam yang gelap, Jennifer Wen menatap bayangan gelap lelaki di depannya, mencoba melihat seperti apa tampangnya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun kecuali sepasang mata yang dingin. Membuka mulutnya, Jennifer Wen ingin memanggil seseorang, tapi dia tidak berani. Mata dingin lelaki di depannya membuatnya sangat ketakutan. Akhirnya, lelaki itu dalam waktu yang lama hanya menatapnya dalam-dalam, kemudian berguling dan turun dari tempat tidur. Dia dengan cepat melompat dari balkon dan menghilang di kegelapan malam. Jennifer Wen perlahan pulih dan kemudian menggerakkan bibirnya. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja menjatuhkan lampu, aku bisa membersihkannya sendiri, kamu tidak perlu masuk. Ketika langkah kaki di luar pintu menghilang, dia meraih selimut dan membungkus tubuhnya dengan erat. Berlari ke balkon tanpa alas kaki. Memeriksa ke kiri dan ke kanan bahwa tidak ada laki-laki, lalu kembali ke kamar dan mengunci pintu balkon dengan erat, dan membuka tirai untuk membiarkan cahaya bulan masuk. Setelah memecah kegelapan yang mencekik di kamar, dia menarik nafas lega dan berbaring di tempat tidur. Nicholas Lu sedang berbaring dengan tenang di sisi lain tempat tidur, tubuhnya memancarkan kehangatan. Jennifer Wen yang dalam keadaan panik, akhirnya berbaring di sisi tubuhnya dan dengan hati-hati memeluk lengannya. Di bawah sinar bulan, siluet Nicholas Lu begitu lembut. Memikirkan mata dingin lelaki tadi, Jennifer Wen menyadari kalau dia saat ini hanya bisa mengandalkan Nicholas Lu untuk bisa merasa lebih nyaman dan tenang. Keesokan paginya, Jennifer Wen bangun. Kejutan tadi malam membuatnya tidak bisa tidur nyenyak, dan dia bangun untuk sarapan bersama lingkaran mata yang hitam. Tiba-tiba, pelayan dari kamar tidur Nicholas Lu berseru. Cepat datang orang, tuan muda terluka. Orang pertama yang bergegas keluar ruangan adalah kakek Lu, diikuti oleh ibu Nicholas Lu. Sekelompok orang dengan panik bergegas ke kamar Nicholas Lu. Sendok bubur Jennifer Wen jatuh di atas meja. Nicholas Lu bagaimana bisa terluka? Setelah buru-buru bangun dan pergi ke kamar tidur, Jennifer Wen belum sempat melihat apa yang terjadi di sana langsung mendapat tamparan di wajahnya. Suara tamparan itu begitu tajam, kepala Jennifer Wen sampai menoleh ke satu sisi, dan tamparan itu terasa menyakitkan juga panas. Bagaimana caramu mengurus Nicholas? Eva Y menamparnya dengan kekuatan yang besar. Melihat Jennifer Wen seperti sedang melihat musuh, dan dalam matanya penuh dengan kebencian dan aura ingin membunuh. Jennifer Wen menoleh dan melihat 3 luka berdarah di lengan Nicholas Lu. Dia karena terkejut maju ke depan. Mustahil, kemarin tidak ada apa-apa. Kenapa hari ini tiba-tiba bisa ada luka? Kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga Nicholas, tetapi sekarang malah kamu yang tidak tahu apa-apa dan mengajukan pertanyaan pada kami. Kalau aku lihat kamu ini kesal dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh anakku kan? Bukan aku tidak. Jennifer Wen di dalam kepalanya terus berpikir, dari mana asal ketiga luka ini? Mungkinkah Nicholas Lu bangun dan mencakarnya sendiri? Ini tidak mungkin.
Mungkinkah tadi malam